buat saya tuh mengagumkan dan juga bisa menjadi membangkitkan mimpi anak-anak muda sekarang ini gitu loh, bahwa jadi seniman itu tidak jadi gelandangan gitu. Kalau dulu kan begitu jadi seniman gelandangan. Itu jadi stigma ya Pak? Ya, itu stigma yang lama itu. Makanya saya sekarang tugasnya itu merubah stigma itu, ya, bahwa seniman itu bisa hidup layak biasa lah. Video tadi merupakan salah satu interview singkat bersama Pak Inyo Manuarta, salah seorang pematung asal Bali yang sudah menekuni dunia patung hampir selama 40 tahun lamanya. Karyanya yang paling disorot adalah Gria Wisnu Kencana yang ada di Bali. Namun, ada juga beberapa karya lain seperti Tugu Proklamasi, Monumen Jalavesa Jayamahe, Patung Pusaran, dan masih banyak lagi. Di materi kali ini kita akan membahas seni patung. Namun sebelumnya, apa sih pengertian dari seni patung itu sendiri? Menurut B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Dan menurut KBBI, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia, dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung dibagi menjadi 3 macam, yaitu patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu-Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk menang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung digunakan sebagai monumen. Yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Bahan-bahan dalam membuat karya seni patung juga dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak, seperti contohnya sabun, ia mudah dibentuk, namun ukurannya kecil sehingga memiliki keterbatasan dalam berkarya besar. Yang kedua ada bahan sedang, artinya bahan ini tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga ada bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contoh dari kayu adalah kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Sedangkan contoh dari batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Yang keempat ada bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai dalam proses ini antara lain adalah semen, pasir, gipsum, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia lain seperti fiber dan resin. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung pada bahan dan teknik yang digunakan. Lalu, apa saja sih alat yang digunakan itu? Berikut rinciannya. Yang pertama ada butsir, yaitu alat untuk membuat patung terbuat dari kayu atau kawat. Lalu ada meja putar, yaitu meja bulat yang bisa diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengkontrol bentuk dari berbagai arah. Lalu yang ketiga ada pahat. Alat ini untuk mengurangi atau membentuk bahan batu dari kayu ataupun bahan keras lainnya. Lalu ada sendok adukan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Dan ada alat las karbit atau listrik.
Dalam pembuatan seni patung, ada beberapa teknik yang digunakan, seperti yang pertama ada teknik pahat. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi bahan menggunakan alat pahat yang sudah disediakan. Misalnya, teknik ini digunakan untuk membuat patung dan relief yang berbahan dasar kayu dan batu. Yang kedua ada teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi benda dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Yang ketiga ada teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gipsum, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Yang keempat, ada teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Terima kasih telah menyimak video yang telah saya buat. Satu pesan saya, jangan takut ketika Anda ingin belajar seni, terutama seni rupa, karena bakat itu bisa diasah seiring dengan pengalaman yang telah kalian lakukan selama berkarya. Saya Mahardika Firdaus, sampai jumpa di video selanjutnya.